Bab 2568. Identitas Yuda Sue. Aku rasa aku tidak akan bisa memenangkan orang ini hari ini, tetapi untuk membunuh anak ini, masih ada kesempatan, tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Ada banyak luka di tubuhnya, kedua kepalan tangannya juga telah dihancurkan oleh Eric Kin sekarang, dan terus diserang oleh Eric Kin, bahkan tidak ada kesempatan untuk bernapas. Jika terus bertarung seperti ini, sepertinya dirinya tidak akan dapat menghancurkan Eric Kin, sebaliknya dirinya akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun juga, dirinya memiliki tungku harta karun iblis di tangannya, sama sekali tidak sulit untuk menemukan Eric Kin. Setelah kembali ke aliansi darah, dia dapat beristirahat terlebih dahulu, lalu membunuhnya untuk membalaskan dendam putranya. Bahkan kemudian, dia dapat dengan hati-hati mengamati orang ini, memanggil kerabat dan teman-temannya, kemudian menangkapnya, dan membunuhnya di depan matanya, membiarkannya merasakan rasa sakit yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, Yuda Sue tiba-tiba mengambil keputusan. Dia tiba-tiba melambai. Energi hitam yang melawan api suci menghilang, kemudian meledak dari tangannya sendiri, menembak langsung ke arah Eric Kin. Pada saat yang sama, Yuda Sue mundur dengan cepat dan melarikan diri ke kejauhan. "Apakah kamu ingin kabur?" Eric Kin mengerutkan keningnya. Yuda Sue berencana untuk mundur sementara, kemudian datang untuk membalas dendam sambil membawa orang lain. Namun, Eric Kin tidak berniat memberi Yuda Sue kesempatan seperti itu. Di tangan orang ini, pasti terdapat harta yang dapat menyimpulkan jiwa dewa kedua orang. Jika dia benar-benar melarikan diri, tidak akan ada kedamaian di masa depan. Yuda Sue akan seperti ular berbisa, selalu mengawasi dirinya sendiri dalam kegelapan. Rasa seperti ini secara alami tidak nyaman, jadi Eric Kin tidak bermaksud membiarkan hal ini terjadi. Api berkobar keluar dari tubuh, mengibaskan energi hitam yang datang. Mata Eric Kin memadat, dan pedang Kintong tiba-tiba muncul di tangannya. 3 ilmu pedang yang diturunkan kepadanya oleh ayahnya adalah membantai roh, membelah tanah, dan membelah langit. Dirinya tidak terlalu sering menggunakan ketiga ilmu ini. Sebab ketiga ilmu ini memiliki kekurangannya masing-masing, dengan kata lain, ini adalah metode kekaisaran. Tahap di mana ia bisa bekerja adalah saat penaklukan kekaisaran oleh kaisar, dalam kekacauan ribuan orang, teknik yang hebat untuk memenggal kepala musuh. Namun, tidak ada banyak ruang untuk pertarungan antara beberapa kultivator. Misalnya, membantai roh membutuhkan sejumlah besar roh spiritual untuk binasa, menyerap roh jiwa-jiwa yang mati di antara langit dan bumi, dan memadatkan kekuatan ilmu pedang. Membelah tanah harus ditopang oleh sungai besar, ditopang oleh ribuan mil tanah, dan dilengkapi dengan menyerap roh gunung dan dataran. Belum lagi membelah langit, yang dibutuhkan adalah kekosongan dan kekacauan, dan langit bergetar. Jika tidak terlalu banyak kultivator yang bertarung, bagaimana kekosongan bisa menjadi panik? Tetapi kali ini, kebetulan terdapat kesempatan bagus untuk melakukan ilmu ini. Di bawah sungai dan laut, tak terhitung 40 kultivator fase penilaian yang telah meninggal karena letusan formasi, ditambah dengan sejumlah besar iblis monster. Antara langit dan bumi, terutama di bawah riak, kehampaan kacau, terlihat retak dan juga rapat. Kedua mata Eric Kin seperti listrik, garis-garis berbentuk pedang di alisnya melonjak, dan sumber energi melonjak gila-gilaan. Dia mengangkat pedang Kintong tinggi-tinggi, dan aura roh orang mati yang tiada batasnya terus berkumpul di pedang Kintong. Jiwa dewa dari kultivator fase penilaian sangat kuat, dan mereka baru saja mati, auranya masih belum melarikan diri. Diselimuti oleh aura yang kuat ini, pedang Kintong langsung berubah warna, dan sambil gemetar ringan, aura yang dalam terus terengah-engah ke atas, pedang bersinar menuju atas langit. Membantai roh. Eric Kin berteriak, dan pedang Kintong mengayun ke bawah dengan tajam.
Pedang samar-samar bersinar, seperti hembusan angin yang menebas bulan, melintasi kehampaan yang tak berujung, diam-diam bergegas menuju Yudasue. Trik macam apa ini? Ketika Yudasue bereaksi, cahaya pedang sudah berjarak kurang dari 10 kaki darinya. Yudasue terkejut, hanya merasa bahwa kekuatan cahaya pedang ini sangat aneh dan kuat. Dia tidak boleh terkena cahaya ini, dia harus menghindar. Energi hitam yang berbentuk seperti tangan besar, menutupi Yudasue, menariknya ke satu sisi. Namun, kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Yudasue menjerit, satu lengannya terpotong oleh tepi cahaya pedang, dan langsung patah. Darah mengalir dengan deras, Yudasue bernapas dengan cepat, dia mengertakkan gigi dan memuntahkan seteguk darah dalam sekejap, dia telah menggunakan metode rahasia. Darah jatuh ke dalam energi hitam, membuat napas melonjak lebih kencang, cahaya reiki dari energi hitam tiba-tiba meningkat, melarikan diri ke kejauhan. Melihat cahaya pedang membantai roh tidak membunuh Yudasue, Erikin sama sekali tidak panik. Ketika satu serangan telah dilakukan, dia mengangkat pedang Kingtong tinggi-tinggi lagi. Membelah langit. Kali ini, celah kekosongan di sekitarnya bergetar, dan Erikin tampaknya telah menjadi penguasa kekosongan yang memerintah pada saat ini. Di celah spasial ini, ada banyak aura spasial yang mengalir keluar. Seperti air yang mengalir, mereka terus berkumpul menuju pedang Kingtong. Kekuatan pedang ini bahkan lebih menakutkan. Di dalam energi hitam, pupil Yudasue berkontraksi dan jantungnya terguncang. Serangan barusan memberi Yudasue perasaan bahwa itu bisa melukai dirinya sendiri, tetapi itu tidak mungkin untuk membunuhnya. Cahaya pedang membelah langit ini memberi Yudasue rasa menakutkan seperti akan menyentuh kematian. Siapa anak ini? Ilmu pedang yang mengerikan ini, bahkan jika aku berada di sekte dewa dan sekte sihir, aku belum pernah melihatnya. Apakah ini orang berasal dari sekte agung? Tetapi dari apa yang dia tunjukkan, tidak terlihat seperti itu. Yudasue sudah kebingungan pada saat ini, di bawah dua serangan berturut-turut dari Erikin, dia sedikit merasa bingung dengan identitas Erikin, tetapi sekarang dia tidak memiliki waktu untuk menganalisisnya dengan cermat. Karena krisis hidup dan mati berada di sini. Tepat saat Erikin akan mengayunkan pedangnya, Yudasue meledakkan cincin berwarna darah di jarinya dalam sekejap. Cincin ini, sejak Yudasue muncul di lautan tak berujung, selalu dikenakan di tangan dan tidak pernah dilepas. Tidak ada yang tahu asal-usul benda ini, dan Yudasue tidak pernah menjelaskan kepada siapapun apa manfaat dari cincin darah ini. Bahkan dia tidak pernah mengatakannya pada darah dagingnya sendiri. Namun hal inilah yang menjadi rahasia terbesar Yudasue, dan merupakan satu-satunya harta karun yang dapat menyelamatkan nyawanya saat menghadapi krisis hidup dan mati. Cincin darah hancur, dan aura aneh keluar. Leluhurku, tolong aku. Yudasue memanggil. Di atas Yudasue, aura aneh ini menghancurkan kehampaan dan membentuk pusaran hitam. Kemudian di dalam pusaran air, muncul telapak tangan manusia yang besar. Telapak tangan ini berwarna putih dan ramping, dan terlihat sangat terawat. Bahkan tidak terlihat apakah itu adalah tangan pria atau wanita. Dan ketika roh telapak tangan ini muncul, ia mengarahkan tangannya ke arah Yudasue, dan membungkus Yudasue di telapak tangannya, seolah-olah dia akan meraihnya ke dalam kehampaan dan membawanya pergi. Di atas awan, pria tua dan wanita tua itu melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka awalnya mengira Yudasue hanyalah orang buangan dari sekte tertinggi, meskipun dia memiliki beberapa keterampilan dalam sekte dewa dan sekte sihir, tetapi kemampuannya tidak lebih dari itu. Namun kemunculan tangan besar ini membuat hati keduanya bergejolak. Berjalan melalui kehampaan dan mengambil Yudasue dengan telapak tangan. Pemilik telapak tangan ini benar-benar tidak biasa.
Tetapi tidak disangka Yuda Sue memiliki hubungan dengan orang seperti itu, dan pihak lain rela melewati kehampaan untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin Yuda Sue hanya merupakan kultivator yang kabur dari lautan tak berujung? Adegan ini menyebabkan Eric Kin sedikit mengernyit. Tetapi tidak peduli dari siapa telapak tangan itu berasal, dia ingin membunuh Yuda Sue, dan pedang ini harus diayunkan. Cahaya pedang membelah langit jatuh dan langsung mengenai Yuda Sue. Anak ini benar-benar sangat pemberani. Seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi telah muncul, tetapi dia masih berani bertindak. Pria tua bermarga Gu itu berkata dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Bersambung.